Hikayat si miskin. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis, hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya tatkala ia di keinderaan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot, maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo hai Dinda, Tuhan hendak membunuh kakanda rupanya ini. Tiadakah Tuhan tahu akan hak kita yang sudah lalu itu? Jangan hendak meminta barang suatu, atau kepada kampung orang tidak boleh." Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh kakanda akan buah mempelam itu, kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" "Jikalau ada belas dan kasihan serta lain Tuan akan hamba orang miskin, hamba ingin minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya, jangankan diberinya barang, suatu hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. "Inilah Tuan buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju." Itu pun dilemparkannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali." Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah lalu masuk ke dalam sekali. "Hai miskin, apa kehendakmu?" "Ada juga Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya sah alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hendaklah memohonkan buah mempelam sah alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku. Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkanlah oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya. Pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Maka pada ketika itu, istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Mara Karma, artinya anak di dalam kesukaran. Maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya. Sekembalinya dari menempah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru, "Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya serta dengan menteri,
Purbalang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah Baginda, betapa ada segala raja-raja yang besar. Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.